Jika ditanya, di mana tempat terdingin di dunia? Kita mungkin akan menjawab kutub selatan atau kutub utara. Tapi ternyata ada daerah yang lebih dingin dan berpenghuni, yaitu kota Yakutsk. Kota Yakutsk adalah ibu kota dari Republik Sakha atau Yakutia, yaitu sebuah wilayah otonom di Rusia yang terletak di bagian timur Laut Siberia, merupakan salah satu daerah terdingin yang berpenghuni paling jarang di dunia. Dengan suhu yang bisa mencapai minus 70 derajat Celcius di musim dingin, penduduk Yakutsk menghadapi tantangan ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian tebal berbulu dan penghangat tambahan menjadi hal wajib bagi penduduk untuk melawan suhu dingin yang ekstrim. Kondisi ini membuat masyarakat Yakutsk tidak bisa berlama-lama berada di luar ruangan. Ketika kita berada di ruang terbuka selama lebih dari 15 menit di Yakutsk, kita akan mengalami gejala seperti kulit terbakar dan kesulitan bernapas. Rasa dingin yang dimulai dari rasa seperti ditusuk jarum, radang dingin disertai hilangnya indera perasa, kemudian berakhir dengan kematian. Rata-rata pakaian warga Yakutsk sebagian besar didominasi pakaian serba berbulu dan tebal, mulai dari bot busa, mantel rubah, hingga topi muskrat. Sebagian besar rumah dilengkapi penghangat, bahkan di bagian garasi sekalipun terdapat penghangat. Orang-orang di Yakutsk cenderung tidak gemar keluar rumah apabila tidak dalam kondisi terdesak. Keunikan kota Yakutsk terlihat dari fakta bahwa suhu udaranya yang berkisar antara minus 30 derajat Celcius hingga minus 40 derajat Celcius, bahkan lebih dingin daripada suhu freezer pada umumnya, di mana suhu freezer hanya berkisar antara minus 17 derajat Celcius hingga minus 20 derajat Celcius. Hal ini membuat penduduk tidak memerlukan kulkas di rumah mereka, dan seringkali buah atau daging disimpan di luar jendela sebagai pengganti freezer. Pasokan air minum di Yakutsk juga tidak didapatkan dari keran. Penduduk memanfaatkan sungai-sungai yang membeku di musim dingin dengan memotong es menjadi balok es untuk dijadikan air minum setelah dilelehkan. Meskipun memiliki kondisi ekstrim, kota dengan penduduk sekitar 342.000 orang ini tetap memiliki fasilitas umum seperti bioskop, tempat makan, sekolah, dan transportasi umum yang beroperasi sepanjang tahun. Pemilik mobil di Yakutsk juga menghadapi tantangan unik, terutama dalam mengatasi suhu yang bisa mencapai minus 70 derajat Celcius. Penggunaan pemanas tambahan dan selimut khusus diperlukan agar mobil tetap dalam keadaan hangat dan berfungsi dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Bahkan tak jarang kita menemukan mobil kosong yang tetap menyala dan tidak dimatikan oleh pemiliknya agar suhu mobil tetap hangat. Karena jika tidak, mobil akan dipenuhi salju sehingga mengakibatkan oli mobil akan membeku. Dan jika itu terjadi, mobil baru bisa dinyalakan kembali pada musim panas berikutnya. Selain itu, kota Yakutsk dibangun di atas permafrost.
yaitu lapisan tanah beku sedalam ratusan meter yang tidak pernah mencair. Permafrost di Yakuts memiliki dampak yang signifikan terhadap cara bangunan dibangun di kota ini. Fondasi bangunan harus dirancang khusus untuk menghadapi kondisi permafrost yang bisa menyebabkan perubahan tanah dan struktur bangunan. Sebagian besar konstruksinya berbentuk panggung, sehingga panas dari bangunan tidak melelehkan lapisan di bawahnya. Keberadaan permafrost juga mempengaruhi vegetasi dan ekosistem di sekitar Yakuts. Tanaman yang tumbuh di atas permafrost harus beradaptasi dengan kondisi tanah yang beku. Sementara hewan-hewan liar juga menghadapi tantangan dalam mencari makanan dan tempat tinggal di lingkungan yang keras ini. Mayoritas pekerjaan di Yakuts terkait dengan sektor pertambangan, terutama pertambangan berlian. Yakuts terkenal sebagai salah satu produsen berlian terbesar di dunia, menyumbang sekitar 20% dari pasokan berlian global. Tambang-tambang berlian di Yakuts menghasilkan berlian berkualitas tinggi yang dihormati di seluruh dunia, memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi lokal dan nasional. Selain itu, berlian Yakuts juga menjadi daya tarik bagi kolektor dan penggemar berlian di seluruh dunia.